Shalom, salam kasih dan persaudaraan bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh kita berbahagia di akhir tahun ini kita terus dikuatkan oleh Tuhan untuk menapaki langkah kehidupan. Penguatannya nyata manakala pada 4 Desember mendatang kita bersama-sama diundang Tuhan untuk ikut di dalam perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Oleh karenanya, marilah sebelum kita bersama mengikuti ibadah ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama menaikkan pujian Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Nats pembuka kita pada ibadah ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 yang demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Marilah kita kembali song-song ibadah ini dengan kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas karya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, Engkau menyertai dan memelihara iman kami. Sebagaimana undangan Tuhan pada saat ini, pada tanggal 4 Desember, bersama kami akan merayakan pemeliharaan iman di dalam perjamuan kudus. Engkau persiapkan kami sehingga kami semua dapat layak untuk memakan dan mencecap tubuh dan darah Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persiapan kami. Tuhan sendiri yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar perenungan kita, maka marilah kita membaca Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata Mesias setara dengan kata Kristos dalam bahasa Yunani yang artinya adalah yang dipilih atau yang diurapi. Kata ini merujuk pada orang yang diurapi oleh Allah. Bangsa Israel kala itu melihat tindakan pengurapan sebagai tanda pemilihan dan pengudusan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Perjanjian Lama menggunakan istilah yang diurapi untuk menjelaskan tentang beberapa hal. Misalnya pengurapan imam dalam Imamat 4 ayat 3, raja yang diurapi dalam 1 Samuel 24 ayat 10, begitu juga nabi yang diurapi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Penyebutan yang diurapi dari sini dapat dilihat mengindikasikan bahwa ada panggilan khusus atas seseorang untuk menjalankan tugas yang khusus pula yang diberikan oleh Allah. Namun secara khas dalam kata Mesias sebenarnya terkandung adanya sebuah pengharapan akan datangnya seseorang yang diutus sendiri oleh Allah untuk membawa keselamatan. Sehingga percakapan mengenai gelar Mesias Tuhan Yesus
tentu tidak dapat dilepaskan dari kesadaran tentang adanya janji Tuhan terhadap umat pilihannya di masa lalu. Kitab-kitab Perjanjian Lama sebenarnya telah menubuatkan kedatangan seseorang Mesias yang akan kelak memerintahkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Yesaya bahkan dengan jelas menubuatkan bahwa kedatangan Daud yang pemerintahannya kemudian hadir dan bersifat kekal serta universal. Hal yang sama juga dilakukan dan dinubuatkan oleh kitab lain. Sebut saja Yeremia yang memberitakan tentang kedatangan seorang tunas Daud yang melepaskan Israel dari perbudakan. Begitu juga Yehezkiel yang menubuatkan kedatangan seorang seperti Daud yang kemudian mengembalakan umat Allah. Namun ironisnya bagi pemahaman orang Yahudi, kedatangan Mesias sampai sekarang ini belum tergenapi. Mereka pada umumnya mengatakan bahwa Yesus yang telah datang itu tidak memenuhi kriteria sebagai Mesias yang mereka harapkan. Alasan utamanya adalah Tuhan Yesus atau Yesus itu mengandalkan otoritas yang ada pada dirinya dan Allah, bukan otoritas yang ada pada diri Musa. Bavinck, seorang teolog yang menuliskan tentang buku sejarah kerajaan Allah, menjelaskan dasar pemikiran ini lebih jauh dengan mengatakan orang-orang Yahudi pada zaman itu seringkali mengumpamakan Mesias dengan Musa. Mesias itu akan menjadi Musa yang kedua. Begitulah pendapat mereka berdasarkan nubuat Musa sendiri dalam Ulangan 18 ayat 5. Sebagaimana Musa memerdekakan Israel dari tengah atau dari tangan Firaun, demikian pula lah Mesias akan membebaskan Israel dari kekuasaan Romawi. Banyak guru-guru berpendapat bahwa hidup Mesias itu akan banyak persamaannya dengan Musa. Demikian yang dituliskan Bavinck untuk menjelaskan pola pikir umat Yahudi dalam memandang kedatangan Mesias yang belum tergenapi di dalam Kristus. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi banyak orang termasuk umat Kristiani. Persoalannya adalah Mesias yang dijanjikan dan diberitakan bagi orang Yahudi, tetapi mereka sendiri tidak meyakini kehadiran Tuhan Yesus sebagai penggenapan Mesias. Atas dasar apa kemudian orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau orang yang diurapi atau Ia yang dijanjikan oleh Allah? Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh Injil Matius yang menjadi bacaan kita hari ini. Injil Matius memang ditujukan bagi pembacanya, masyarakat Yahudi kala itu. Kitab ini membuka tulisannya dengan terlebih dahulu menjelaskan silsilah Yesus Kristus yang ditonjolkan di awal kitab sebagai bukti kuat yang mengokohkan keberadaan Yesus sebagai Mesias. Dalam kebudayaan Yahudi, silsilah itu adalah sebuah hal yang amat penting untuk memudahkan mengetahui dari mana seseorang berasal. Lihat saja misalnya dalam kitab Nehemia. Bahkan ketika bangsa ini kembali dari pembuangan, nampak begitu penting peran silsilah ini. Nehemia melakukan pencacahan kembali dalam Nehemia 7 ayat 64 untuk mengetahui kejelasan keturunan seseorang. Terlebih jika kemudian keturunan ini kelak menempati posisi-posisi tertentu seperti imam misalnya. Kebiasaan inilah yang kemudian terus berlanjut di zaman Yesus. Bahkan diterapkan oleh orang Yahudi sendiri ketika melihat kehadiran Yesus ke dunia. Tujuan Matius untuk mengokohkan kemesiasan Yesus nampak jelas ketika ia memulai Injilnya dengan suatu silsilah yang memperlihatkan bahwa Yesus ini memiliki syarat, memenuhi syarat sebagai seorang Mesias. Ayat 1 dibuka dengan penjelasan yang gamblang dan berbunyi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius memperlihatkan kebesaran Yesus dan penggenapan janji Allah dari dua orang nenek moyangnya, yakni Abraham dan Daud. Oleh karena Yesus adalah keturunan dari kedua tokoh ini, maka sangat mendukung bahwa dia benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan silsilah yang kemudian ditarik dari Daud sampai Yesus memperlihatkan bahwa janji Allah tentang
seorang Mesias bagi orang Yahudi telah dipenuhi melalui satu garis, yakni garis raja. Melalui Yusuf, suami dari Maria, status dan silsilah Yesus diperjelas berdasarkan garis patriarkal. Dan dalam menutup bagian ini, Injil Matius memperlihatkan rancangan Tuhan yang begitu teratur dan jelas. Dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan, dari Daud sampai dengan pembuangan Babel ada 14 keturunan, dan dari pembuangan Babel sampai dengan Yesus ada 14 keturunan lagi. Dari sini Matius ingin menegaskan keteraturan rancangan Allah yang memang menggenapi janjinya terhadap penantian kehadiran Mesias yang menyelamatkan dan membebaskan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Matius hendak menunjukkan bahwa penantian akan kedatangan Mesias bukanlah penantian yang sia-sia. Dalam rancangan cinta kasih Allah, janji penyelamatannya digenapi dan menghadirkan Yesus, anaknya yang tunggal sendiri ke dalam dunia. Ketangguhan seseorang menjalani masa penantian dan kepekaan untuk melihat penggenapan janji Allah dibutuhkan oleh kita saat ini, agar karya yang ia kerjakan tidak sia-sia, namun berakhir dengan ungkapan syukur dalam kehidupan. Kehadiran Yesus memang telah tergenapi, kita bersyukur atasnya. Namun saat ini penantian kita kembali diuji dalam perjalanan kehidupan yang terarah pada kedatangan Yesus kelak yang kedua kali. Dalam masa penantian inilah sungguh kita bersyukur karena Allah terus menguatkan kita dan meneguhkan iman kita. Sakramen perjamuan kudus yang menyapa kita di Desember ini menjadi bukti bahwa Allah terus bersedia menguatkan kita dalam menempuh penantian dan perjuangan kehidupan di dunia. Resapilah penguatannya sehingga energi baru terus mengisi masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat menantikan kehadiran Tuhan, selamat menghayati Advent dan merayakan penguatan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita respon firman Tuhan dengan kembali menaikkan Kidung Jemaat 84 bait yang ketiga, ya Yesus, Dikau kurindukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyalipan dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan dan mengolah diri kita dan merayakan syukur atas anugerah Tuhan tersebut, marilah kita menguji diri kita dengan bertanya dalam hati masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana kesaksian dari Bapak Ibu semua? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kesaksian kami. Biarlah Engkau mengkuduskan kami sehingga kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus di akhir tahun ini. Sungguh biarlah penantian kami semakin kuat, kami semakin teguh, sehingga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dapat kami pegang, pelihara, dan pertahankan sampai kelak Tuhan Yesus datang kembali. Kami menyerahkan segala persiapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.